Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khuliqa lahu fa arda. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsiran amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini sejak bangun tidur tadi pagi sampai siang hari ini, semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kealpaan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah berupa pendengaran, penglihatan dan hati serta yang lainnya, mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu maghfirah kepada kita semuanya sehingga kita mampu memperbaikinya di waktu-waktu yang akan kita lalui bersama sampai Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, juga kepada para sahabatnya semua serta kepada seluruh pengikutnya termasuk kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan doa dan salat kita dijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak dan berwasiat bagi kita semuanya untuk memperhatikan perintah, petunjuk dan himbauan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa. Allah berfirman yang sering dibaca oleh para khatib di surat Ali Imran, yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ikutilah perbuatan buruk kalian dengan segera berbuat baik atau untuk memperbaikinya. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan yang buruk, dan bergaulah kalian, berinteraksilah kalian terhadap sesama manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan wasiat ini kita bisa mengamalkan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengajak bagaimana merenungkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya, di mana tema yang sudah diumumkan adalah mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Siapa mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khurrima ainani antana lahuman nar." Ada dua mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya api neraka. Siapa mereka itu? Yang pertama, ainum bakat min khasyatillah, orang yang memiliki mata atau dua mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Yang kedua, wa ainum batat takhrusul islama wa ahlahu minal kuffar. Rawahu Bukhari. Yang artinya yaitu dua mata yang senantiasa berjaga, banyak begadang
tetapi begadangnya itu adalah untuk mengawasi Islam dan kaum muslimin dari serangan kaum penyesat atau orang-orang kafir. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, yakni mata yang selalu menangis atau banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mata yang menangis setelah melakukan muhasabah diri. Jadi dia senantiasa atau kita senantiasa menggunakan mata kita secara spontan pada saat kita melakukan ikhtisab, muhasabah, introspeksi diri, kemudian kita menyadari betapa banyak hari-hari yang kita lakukan, waktu-waktu yang kita buang ternyata tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian mata itu kemudian menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika amal dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, takut jika perilakunya tidak sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan atau dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga melanggar aturan-aturan Allah. Takut jika harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini diperolehnya dari perkara-perkara yang batil, yang haram, memalak dan lain sebagainya. Maka dengan ketakutannya inilah kemudian orang yang memiliki dua mata tersebut kemudian menangis, melakukan permohonan ampunan kepada Allah terhadap segala apa yang telah dilakukannya sepanjang hari dalam menghabiskan waktu-waktunya. Kemudian yang kedua, mata yang selalu berjaga, banyak begadang, tapi begadangnya di sini mungkin keliling seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau para ulama, para dai yang terus berkeliling mengawasi dan membimbing manusia, kaum muslimin dari kesesatan dan penyesatan serangan-serangan kaum kufar. Inilah yang dimaksud dengan mata yang selalu berjaga, mengawasi agama Allah dari segala bentuk penyimpangan dan juga mengawasi keselamatan kaum muslimin dari permusuhan-permusuhan, serangan, fitnah-fitnah, kezaliman orang-orang yang zalim dari kaum kufar. Artinya mata yang selalu digunakan untuk berjuang menegakkan kebenaran, berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk memberantas segala bentuk kemungkaran dan kezaliman, serta pelanggaran-pelanggaran akidah dan syariat yang lainnya. Sehingga keselamatan manusia dari berbagai macam kezaliman, kemurkaan dan dari azab Allah dapat dihindarkan. Inilah yang disebut dengan mata para ulama yang istiqomah, tentu saja ulama-ulama yang istiqomah, komitmen, konsisten di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, menyampaikan dakwah dengan jelas, dengan detail, dengan hikmah, sehingga manusia-manusia kaum muslimin itu terbimbing dan juga terhindar dari segala bentuk provokasi, permusuhan-permusuhan kaum yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ma taraka qaumul jihada illa ammuhumullahu bil adab." Suatu kaum atau suatu masyarakat yang apabila meninggalkan perjuangan atau jihad, perjuangan yang sungguh-sungguh, karena jihad maknanya adalah kesungguhan, kesabaran, ketawakalan, keberanian. Kita ulangi, suatu kaum atau suatu masyarakat yang meninggalkan perjuangan atau jihad, maka akan Allah timpakan kepada mereka semua berbagai macam cemeti azab. Cemeti azab itu artinya, kalau cemeti adalah cambuk yang setiap saat menggelegar, mencari mangsa. Artinya azab-azab itu merajalela kalau masyarakat berhenti dari menegakkan perjuangan, menyampaikan kebenaran, keadilan, dan juga menjelaskan tentang ajaran agama ini secara jelas, secara detail, secara hikmah, sehingga manusia-manusia tidak menyembah manusia-manusia yang lain atau tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain dari Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Melindungi, yang Maha memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebaliknya mata-mata yang tidak takut kepada Allah, yang menjauhkan manusia atau berusaha menjauhkan manusia dari ajaran-ajaran agama Allah, menghalang-halangi manusia dari memakmurkan masjid-masjid Allah sehingga menjadi sepi dari kegiatan kajian-kajian keislaman, bahkan menyampaikan dakwah yang nuansanya meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang besar yang kecil, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara,
siapa saja yang memiliki mata seperti ini, mengawasi masjid-masjid Allah, mengawasi aktivis masjid, supaya masjid menjadi sepi, tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan dakwah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kehinaan pada akhir hayatnya, dan di akhirat dia akan mendapat azab yang sangat dahsyat, yang mengerikan dan penyesalan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Na'udzu billahi min dzalik. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut-nyebut namanya, meninggikan namanya, dan berusaha merobohkannya. Apa maksud merobohkannya di sini? Yakni menghidupkan dan menegakkan syariatnya, menyampaikan syariat-syariatnya di dalam masjid-masjid, baik yang dimensinya ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan ekonomi juga disampaikan, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masjid itu digunakan sebagai tempat seluruh prosesi ibadah, baik yang mahdhah maupun muamalah, bahkan untuk mengatur siasat perang. Bahkan masjid adalah tempat yang paling aman dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang menghalangi orang-orang menyampaikan dakwah Islam yang meliputi segala aspek kehidupan, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan merata, karena sistem keamanan merata adalah sistem Islam. Di dalam Islam dijelaskan, Rasul bersabda, siapa yang matanya senantiasa berjaga-jaga satu malam saja untuk mengawasi daerahnya dari para penyusup, dari para penjajah yang ingin merusak masyarakatnya atau bangsanya, maka pahalanya seperti dia seperti sholat malam 1000 malam ketika itu. Berjaga satu malam saja, meronda satu malam saja. Inilah konsep Islam sebenarnya yang disebut dengan sistem pertahanan keamanan merata atau semesta. Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi alergi atau terprovokasi. Jangan bicara politik di dalam masjid, jangan disampaikan masalah politik di dalam masjid, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya di zaman Rasulullah, masjid itulah tempat untuk mengatur strategi bagaimana menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengatur pengiriman diplomasi, menyusun kepengurusan strategi perang, panglima dan lain sebagainya. Bahkan di dalam memusyawarahkan segala sesuatu yang bersifat duniawi tetapi untuk kemaslahatan ukhrawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ulang lagi. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya, mengagungkan namanya, dan berusaha merobohkannya, yakni menghidupkan dan menegakkan syariatnya. Mereka itu, kata Allah, tidak pantas memasukinya. Maksudnya tidak pantas memasuki masjid-masjid Allah bagi orang-orang yang memiliki niat yang seperti itu tadi. Kecuali dengan rasa takut kepada Allah, mereka akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat berat. Surat Al-Baqarah ayat 114. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khawafallahu minhu kulli syai'in, wa man lam yakhafillahu khawafuhullahu min kulli syai'in." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan ini takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya ketakutan terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Artinya orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang ditakuti. Bahkan iblis, setan pun akan takut kepadanya. Tetapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan senantiasa khawatir hidupnya, tidak pernah nyaman, karena segala sesuatu yang di muka bumi ini seolah-olah menakutkannya, seolah-olah menyerang dirinya. Ucapan-ucapan yang baik, ajakan-ajakan yang baik, dakwah-dakwah yang baik, seolah-olah akan menyerang dirinya. Itulah bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan
beberapa hadis yang kita bacakan dan ayat Al-Quran yang kita sampaikan ini menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita agar kita memiliki mata yang senantiasa introspeksi dalam setiap harinya, minimal sebelum tidur, untuk mengkoreksi apa yang telah kita lakukan sehari ini, sehingga kita kemudian apabila mendapati waktu kita terbuang dengan banyak yang tidak baik, amaliyah kita, lisan kita tidak baik, maka ketika itu kita diberi kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, seraya meneteskan air mata. Itulah tanda-tanda mata atau mata yang akan menyelamatkan tubuhnya dari ancaman siksaan api neraka. Kalau tidak bisa yang seperti itu, ambil posisi yang lebih berat, yakni menjadi da'i ilallah, para penyuruh agama Allah, pewaris risalah Rasulullah SAW, untuk berjaga-jaga senantiasa mengawasi agama ini dari penyesatan dan kesesatan, dan juga melindungi umat ini dari segala bentuk kezaliman dan fitnah-fitnah orang-orang zalim maupun orang-orang yang kafir. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita akan bahagia hidup di dunia, walaupun ujian dan cobaannya berat, tetapi akan juga selamat dan bahagia di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa bersama-sama di khutbah yang kedua, khatib sekali lagi berwasiat, mari kita senantiasa berusaha untuk terus menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan, di dalam berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan juga terus beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 untuk senantiasa introspeksi diri, yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di dalam surat Jumat atau Al-Jumu'ah, Allah juga ingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli atau perniagaan kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Nabi SAW pernah bersabda dari Aus bin Aus As-Saqafi, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang basuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya atau mandi besar di hari Jumat, lalu berangkat ke masjid berpagi-pagi atau lebih awal, maksudnya begitu ya, barang siapa yang mandi besar ya, kemudian berangkat ke masjid berpagi-pagi untuk mendapatkan khutbah dan duduk di shaf yang paling depan, sehingga dia mendengarkan khutbah dan tidak tidur, maka setiap langkahnya dari tempatnya masing-masing dinilai sebagaimana pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Rawahu Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat, kemudian ia bersegera pergi ke masjid, maka pahalanya seperti ia berkurban seekor unta. Dan barang siapa yang datang saat yang kedua, maka pahalanya seperti berkurban seekor sapi.
Dan barang siapa yang datang saat ketiga, pahalanya seperti berkurban seekor domba. Barang siapa yang datang saat keempat, maka pahalanya hanya seperti berkurban seekor ayam jantan, walaupun tidak ada syariat berkurban seekor ayam jantan. Barang siapa datang yang berikutnya, pahalanya hanya seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah berdiri untuk berkhutbah, baru datang maksudnya begitu, setelah imam berdiri berkhutbah, maka datanglah para malaikat untuk memenuhi saf-saf yang kosong untuk mengikuti dan mendengarkan khutbah. Sehingga orang-orang yang datang setelah itu, dia hanya menunaikan kewajibannya saja untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu saudaraku, apabila hari Jumat sudah diseru atau sudah ada di hati kita, maka dimanapun kita berada, konsentrasikan kita untuk segera mendatangi masjid. Apalagi waktu masuk zuhur atau waktu masuk sholat Jumat, semakin hari kadang-kadang semakin maju dari jam 12. Sehingga kita jangan sampai melengahkan fadilah dari pahala Jumat ini, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang wudu dengan sempurna, kemudian segera mendatangi majelis Jumat, lalu mendengarkan khutbah dengan seksama, maka akan diampuni dosa-dosanya antara hari itu sampai hari Jumat berikutnya, ditambah 3 hari berikutnya. Artinya 10 hari antara hari Jumat yang pada saat kita datang, 10 hari ke depan kita diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang bermain-main kerikil atau berbicara atau bermain-main tasbih, maka sia-sialah Jumatnya. Rawahu Muslim. Mudah-mudahan dengan tambahan wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di khutbah yang kedua ini menjadikan kita termotivasi untuk tidak berlama-lama di luar masjid apabila kita sudah tahu bahwa sholat Jumat waktunya semakin maju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoinya, serta melindungi kita semuanya dari segala tipu daya syaitan dan bala tentaranya, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah di dalam keimanan, ketakwaan dan dalam amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warḍa'nahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana 'alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq wa min adzabil qabri wa min adzabin finnar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watiha la yustajabu lah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum wa aqimis shalah.